pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jakarta, juga selamat pagi kota-kota lain di mana bisa mendengarkan siaran ini. Nama saya Ican Laulembah dan kita akan segera memulai diskusi kita sebagaimana biasa setiap Sabtu dari jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan mengudara di sejumlah jaringan radio Smart FM, juga sejumlah jaringan radio Sonora, dan untuk itu kita juga sudah mengudara secara live di YouTube lewat radio Smart FM, dan di aplikasi lain kita mengudara di audio streaming di radiosmartfm.com. Dan seperti biasanya kita akan mulai dengan 4 narasumber. Kali ini topik yang kita pilih adalah terkait dengan staf khusus. Dan ini merupakan pilihan dari tim redaksi karena kita tahu dalam berbagai pusaran politik seringkali staf khusus sering muncul, dan kita ingin mendiskusikannya apa yang sebenarnya terjadi. Dan seperti kita lihat di berbagai situasi, keberadaan staf khusus ini nampaknya begitu penting setelah ada keputusan tahun 2019 kalau tidak salah dalam peraturan Presiden nomor 68. Namun keberadaan staf khusus tidak merupakan hal baru, sebab di berbagai belahan dunia juga mungkin salah satu bentuk staf khusus yang penting kita lihat adalah keberadaan West Point di Gedung Putih. West Point itu adalah semacam satu rombongan staf yang membantu Presiden mengimbangi bukan West Point, West Wing yang mengimbangi East Wing yang merupakan pegawai negeri atau pegawai negara di sana. Untuk itu kita akan bicarakan dengan narasumber. Sudah hadir 3 orang. Yang pertama saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Hazali Situmorang yang merupakan pengajar di Universitas Nasional, juga pemerhati kebijakan publik, dan di sektor publik beliau terakhir menjadi Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 2011-2015. Selamat pagi Pak Hazali Situmorang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ican. Ya, siap. Apa aja Bang? Silakan. Terima kasih. Baik. Pak Hazali ini kita undang karena beliau menulis sebuah artikel yang beredar di berbagai media sosial terkait dengan tinjauannya terhadap staf khusus. Juga bergabung bersama kita seorang senior yang terakhir kalau tidak salah menjadi wakil ketua di Pak Irham? Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara. Beliau adalah Pak ASN. Beliau adalah Pak Irham Dilmi, MBA. Selamat pagi, Bang Irham. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Ican, apa kabar? Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya mengundang 2 staf khusus. Satu sudah bergabung, yaitu Dr. Taufikul Hadi. Beliau adalah staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI. Selamat pagi, Pak Taufik. Mikrofon Pak Taufik belum menyala. Mikrofon Pak Taufik. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bung Taufik? Bang Ghazali. Sehat. Ini teman lama ini. Iya. Sesama orang baik harus terus bergaul ya. Kita sedang menunggu Pak Erwin Muslimin Singajuru. Beliau juga pernah bersama Pak Taufik di DPR RI, dan sekarang beliau adalah staf khusus Menko Polhukam atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Saya kira kita ingin mulai dengan Pak Hazali karena tulisan beliau memantik ke tim kami untuk membuat topik ini, karena sebagaimana kita tahu pada operasi KPK kemarin muncul nama staf khusus lagi, dan ini saya kira bukan pertama kali. Sebenarnya Pak Hazali, apa yang ingin Anda katakan dengan artikel tersebut? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sebetulnya saya lebih fokus kepada staf khusus Menteri, SKM ya. Oke. Kita singkatkan SKM. Kalau soal staf khusus Presiden itu persoalan lain lah. Itu memang tataran politiknya lebih tinggi.
Jadi memang memerlukan staf khusus dengan tugas-tugas khusus. Maka itu ada kantor, ada KSP, ya. Jadi KSP itu macam West Wing West yang Wing. Anda katakan Ya. tadi itulah. Ya, jadi itu memang berkumpul di situ, ya, para ininya. Nah, tapi di staf ahli menteri ini sebetulnya staf ahli menteri ini kalau setahu saya sudah ada semenjak Staf ahli atau staf khusus? SKM lah kita. Ya. Ya, saya sering SKM ini sudah ada sebetulnya sebagai Presiden Bu Mega itu sudah ada, ya. Tapi kemudian dilembagakan, ya, pada saat awal pemerintahan Pak SBY, ya, karena ini ada mengacu kepada undang-undang tentang kementerian, ya, undang-undang tentang kementerian itu yang memang di situ diberi ruang adanya Kementerian Negara, diberi ruang untuk adanya staf khusus, dan dulu itu staf khususnya kalau nggak salah itu tidak banyak, 3 orang, tapi sekarang dengan Perpres yang baru itu 5 orang maksimum. Jadi pada masa Pak SBY juga ada Kepres mengatur, ya, kemudian setiap kabinet kan itu diterbitkan Kepres baru karena berkaitannya dengan kabinet. Maka kabinet Pak Jokowi ini yang periode kedua diatur dalam Kepres 68 tahun 2019. Nah, dalam Kepres ini memang bukan Kepres maksudnya, Perpres, ya. Kepres, ya, Kepres, ya. Saya apalagi saya tegas lagi itu dalam bentuk Kepres, putusan nomor 68 ya, tahun 2019. 2019, itu memang tentang staf khusus ini diatur pada pasal yang lebih banyak lagi. Kalau staf ahli itu hanya diatur dalam satu pasal, ya, satu pasal itu kemudian pada staf khusus itu dari pasal 68 sampai 72 mengatur tentang staf khusus, ya. Jadi sebetulnya di kementerian ini, ya, di posisi SKM ini sebetulnya secara legal cukup kuat, ya. Dia cukup kuat secara legal, ya, posisinya, ya, sehingga dengan demikian keberadaannya itu diatur dalam regulasi yang ada, ya. Apakah fungsi utamanya Perpres apakah saya koreksi bukan Kepres, ya, dalam Perpres 68 itu. Jadi begini, tidak ada yang salah dengan keberadaan staf khusus, ya, sepanjang staf khusus itu melakukan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 sampai dengan 72 itu, terutama pasal 68, 69, 70 itu, ya. Jadi dia tugasnya itu jelas, ya. Dia melakukan memberikan masukan atau saran kepada menteri sesuai dengan penugasan. Jadi saran dan masukan kepada menteri sesuai dengan penugasan di luar tugas-tugas organik yang sudah dilaksanakan oleh para pejabat pimpinan, ya, pejabat jabatan pimpinan tertinggi, ya, tinggi madya, ya, apakah dirjen, sekjen, kepala badan. Ya, jadi di luar itu, dalam rangka penugasan yang diberikan oleh menteri, dia memberikan masukan arahan, itu dia lakukan. Jadi intinya staf khusus itu berada pada posisi memberikan masukan kepada menteri sebagai think tank, ya, sebagai think tank dalam konteks hal-hal di luar, ya, yang sudah dilakukan secara tupoksi oleh pejabat eselon 1 di kementerian, ya. Saya melihat beberapa teman, ya, sebagai staf khusus sudah melakukan tugasnya dengan baik, ya, mendorong, memotivasi dan memberikan masukan, ya, kepada menteri sehingga penampilan menteri dalam memberikan masukan itu benar-benar produktif, efektif dan untuk kepentingan masyarakat, ya. Sehingga intinya sebetulnya staf khusus itu lebih banyak harusnya di belakang layar, ya. Nah, ini harusnya di belakang layar. Dia menjadi semacam fungsinya menjadi semacam penasihat gitu, ya? Ya, penasihat, think tank,
Ya, iyalah penasihat ya. Nah, kalau penasihat lain lagi, karena di KKP ada lagi penasihat lagi di luar staf khusus. Dia buat lagi penasihat yang jumlahnya 13 orang. Nah, itu tidak ada diatur dalam Perpres. Nah, tetapi yang kita sering lihat adalah sekarang ini kecenderungan sekarang ini staf khusus tampil secara publik ya di depan layar, bukan di belakang layar, yang itu men-take over tugas-tugas tupoksi dari pejabat-pejabat yang ada di dalam. Nah, ini yang terkadang menjadi persoalan. Jadi saya sering miris di sini. Jadi fungsinya bukan lagi staf khusus tapi staf umum gitu ya. Ya, saya 10 tahun menjadi eselon 1. Ya, saya merasakan betul. 10 tahun eselon 1, pernah dirjen, pernah sekjen, pernah staf ahli, pernah deputi selama 10 tahun. Jadi saya dinamika itu saya ikuti. Ya, jadi memang ada yang bagus teman yang slow down dia tidak mau muncul ada yang memang itu menjadi kalau dia sudah dipanggil staf khusus namanya itu panas dingin itu. Panas dingin itu pejabat eselon 1 pulau dipanggil. Itu. Nah, yang begini nih yang harus ini contoh KKP itu menggambarkan bagaimana staf khusus itu dia sebetulnya melakukan tugas-tugas yang itu seharusnya dilakukan oleh para dirjen yang terkait dengan persoalan-persoalan KKP. Nah, jadi timbul persoalan seperti ini kan jadinya akan jadi rumit. Ya, kasihan itu teman-teman dalam. Tapi sebenarnya sebagai mantan birokrat senior Pak Ghazali, sebenarnya dalam taraf tertentu Anda merasakan fungsinya bisa membantu ya? Ya, kalau staf khusus itu melakukan tugasnya sesuai dengan tupoksinya yang tadi diatur dalam Perpres, nggak ada masalah. Ya, tapi yang sering jadi persoalan, terkadang dia ini juga kan tidak terlepas dari kebijakan menterinya sendiri. Kalau menterinya memang memberikan tugas khusus itu, pengertian khusus sesuatu yang terkadang yang tidak tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan pakem yang ada, tidak sesuai dengan norma yang ada. Kan ini yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Bahayanya kalau situasi terus itu dibangun, maka terjadi, saya katakan dalam tulisan saya itu, saya ada menulis birokrasi trap. Bahayanya birokrasi trap ini adalah kalau sudah sempat para pejabat-pejabat birokrasi itu membiarkan apa yang terjadi, dibiarkan sampai naik ke atas. Nah, sampai ke staf khususnya mungkin tidak menguasai persoalan, sampai ke menteri buat kebijakan yang itu terkadang menyimpang. Wah, disinilah timbul persoalan. Jadi kita harus mencegah itu. Jadi birokrasi trap itu salah satu caranya adalah sebetulnya fungsi staf khusus itu bisa menyaring, ya, lebih bisa menyaring, ya, terhadap berbagai hal yang mungkin kaitannya harus di publik. Dan juga mungkin mempertajam gitu ya. Ya. Tapi sudah dengan penugasan. Nah, itu nanti bedanya dengan staf ahli. Staf ahli itu dia memang memberikan rekomendasi kepada menteri yang berkaitan dengan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang menjadi tupoksi dari staf ahli. Ya, macam saya pernah menjadi staf ahli bidang otonomi daerah yang berkaitan dengan interaksi kementerian dengan daerah. Nah, saya harus banyak memberikan analisis ya sesuai dengan keahlian saya, ya, policy brief ya kepada menteri berkaitan dengan isu strategis yang berkaitan dengan otonomi daerah, NISPK misalnya, SOP dan sebagainya yang berkaitan dengan program-program dekonsentrasi yang harus diluncurkan ke daerah, tugas-tugas alokasi khusus dan sebagainya. Nah, kalau peran-peran itu bisa dilakukan, ini sangat membantu menteri. Ya, tetapi kalau itu sudah jumpalitan, kemudian irisan ini tidak diorganize dengan baik, nah ini kasihan kita. Itu akan menimbulkan persoalan di kabinet itu sendiri. Baik, Pak Ghazali, kita tahan dulu sampai di situ. Kita akan lanjutkan nanti, dan para pendengar, baik smart listeners maupun sahabat Sonora serta yang mendengarkan kami di YouTube dan juga aplikasi lain. Itu tadi suara Dr. Ghazali Situmorang, beliau mantan birokrat senior dan sekarang adalah pengamat kebijakan publik, mengajar di Universitas Nasional untuk tema yang sama.
Dan kita masih punya 3 narasumber, masih ada Pak Irham Dilmi, Pak Erwin Muslimin Singajuru, serta Pak Taufikul Hadi. Topik kita adalah mencari kekhususan dari staf khusus. Saya Chan Olembah, kita istirahat sejenak. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan topik yang sudah kita mulai tadi bersama Pak Hazali Situmorang, yaitu mencari kekhususan staf khusus. Sekarang kita menuju Pak Irham Dilmi. Beliau tahun 2014 sampai 2019 adalah Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi tentu mengetahui seluk-beluk apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hazali tadi. Pak Irham, bagaimana kita melihat ini? Karena tadi Pak Hazali mengatakan juga, saya kira sudah lama kita ketahui ada staf ahli, dan biasanya birokrat senior itu seperti staf ahli juga kalau di kalangan militer maupun di kepolisian, biasanya birokrat seniornya dijadikan staf ahli karena memiliki pengalaman dan pengetahuan pekerjaan tersebut. Setelah itu kita mendengar munculnya staf khusus, barangkali sesuatu yang baru di negeri kita. Tapi menurut Pak Ilham sendiri, apa yang sesungguhnya diharapkan dari keberadaan staf khusus? Ya, kalau Pak Hazali mengatakan khusus yang dibahas dalam artikel beliau adalah staf khusus menteri, tapi kita tahu mungkin kita bisa luaskan juga, karena kalau tidak salah berbagai pimpinan lembaga negara pun memiliki staf khusus, demikian juga presiden dan wakil presiden. Silakan Pak Irham. Baik, terima kasih Bung Ican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Staf khusus, atau kita gabungkan fenomena staf khusus dan staf ahli ini, sebetulnya fenomena budaya kalau kita lihat ya. Seperti mana halnya kita di rumah, kita punya pembantu, ada supir, ada tukang masak, ada tukang kebun. Gitu. Sementara kalau kita lihat di negara barat, di rumah-rumah orang kelas menengah itu, mereka bisa dibilang tak punya mereka domestic helper atau yang merupakan domestic support ya, mendukung kehidupan di rumah. Nah, ini ternyata dalam konteks budaya ini terbawa masuk ke dalam pemerintahan. Dan itu sebetulnya belum lama sebetulnya ya. Ghazali tadi mungkin karena bangsa kita gotong royong gitu ya. Kerjaan dikerjakan bersama-sama. Kerjaan juga. Nah, adalah bahwa setelah masa Ibu Mega ya, mulailah di posisi kepresidenan itu staf khusus yang tadinya sama sekali tidak ada. Dan presiden yang mengatur staf khusus mengenai staf khusus kepada presiden dan para menteri itu baru muncul 2005. Pak SBY dilantik 2005 mulai muncul staf khusus. Sekarang ini menjadi satu fenomena di mana seringkali tidak semua kementerian, tidak semua menteri itu dukung mereka supaya orang-orang yang katakanlah nggak ada designation untuk dia bekerja ini diberikan pekerjaan ya. Jadi ada, kalau kita ingat pada masa Jokowi yang pertama dulu ada Menteri Pan-RB yang mengatur masalah sumber daya. Kita merekrut, tidak menyebutnya sebagai staf khusus, tapi 24 orang tenaga ahli ya. 24 orang. Ya, bukan staf khusus. Tapi setelah tahu bahwa staf khusus ini dibiayai BN, ada aturan yang terakhir itu kalau saya tidak salah 2019 ya. 2019 ada, 2020 ada, 2005 itu ada. Jadi kita lihat selama kurang lebih 15 tahun terakhir, perubahan itu luar biasa cepat. Dan ini membangun kerajaan sebetulnya. Dari staf khusus menteri, katakanlah yang tadinya 3, sekarang jadi 5. Ya. Padahal sudah ada staf ahli. Nah ini saya rasa, saya melihatnya dari fenomena budaya. Sebetulnya kalau kita lihat ke Amerika Serikat, nggak ada staf khusus menteri. Staf khusus presiden, iya, the West Wing sama East Wing itu 270 orang. Dan itu semuanya adalah merupakan... Tapi di anggota House dan Senat juga punya staf, kan? Staf ahli atau staf khusus, saya lupa namanya. Senat Amerika sih jumlahnya seorang senator 6 orang staf. Kemudian tenaga ahli TA. Betul. Dan kemudian anggota House of Representative, anggota parlemen itu dibatasi 5 orang dan mereka memang dibayar negara dan gajinya juga besar. Jadi 6 orang pembantu senator itu, asisten senator dihargai, diberi gaji separuh
dari gaji senator. Gaji senator sekarang $174.000 per tahun, dan gaji si asisten senator itu kurang lebih $86.000. Jadi mereka besar dan orang-orang ahli. Di samping itu mereka nggak ada. Kalau kita kan di presiden dan wakil presiden ada staf khusus. Staf khusus boleh punya 5 asisten. 5 asisten staf. Setiap asisten staf khusus boleh punya 2 pembantu asisten. Ini kan gila-gilaan juga ya. Jadi oke lah di kepresidenan, tapi juga di kementerian kita yang ada 34 termasuk juga lembaga pemerintah non kementerian, itu pun juga ada staf khusus. Jadi fenomena ini sebetulnya menunjukkan bahwa kapasitas pribadi seorang pejabat itu memang dalam bekerja sehari-hari harus dibantu sedemikian rupa, dan jumlahnya untuk posisi non-struktural sudah ada staf ahli, yang staf ahli di tahun 80-an masih belum ada, ataupun kalaupun ada hanya 3 orang ya. Sekarang jadi 5 orang. Ditambah lagi staf khusus. Bahkan ada sekarang menteri-menteri memiliki yang namanya tenaga ahli yang jumlahnya lebih dari itu, dan dikabarkan konon katanya tidak dibayar oleh APBN. Tapi sekjen atau sekretaris kementerian harus cari uang untuk bayar mereka. Saya rasa ini yang bisa saya lihat pertama ya sebagai fenomena, dan harapan saya ke depan ini staf khusus akan semakin melebar, semakin berkembang. Kalau untuk presiden, wakil presiden, sekarang presiden 15 staf khususnya ya, termasuk di situ sekretaris pribadi di dalamnya. Sementara wakil presiden itu boleh 10. Tadinya 10 dan 7 zaman SBY pertama, 10 dan 7 ya. Pak Budiono itu punya 7 orang. Sekarang 10, luar biasa. Dan ini sekarang kriteria untuk mengangkatnya seperti mana juga di West Wing, itu tidak perlu konfirmasi DPR, tidak perlu konfirmasi Senat di Amerika. Di kita pun juga kapan mau berhentikan, kapan mau angkat itu silahkan kapan saja. Jadi staf khusus berbeda dengan staf ahli, merupakan political appointee. Betul, itu istilah yang sangat baik sekali, political appointee ya. Kami di KASN dulu tidak memperkenankan staf khusus untuk menjadi anggota panitia seleksi untuk seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi media maupun jabatan tinggi pratama di kementerian, karena mereka dianggap sebagai political appointee. Kalau staf ahli boleh, karena mereka memang berada di dalam struktur organisasi walaupun posisinya non-struktural. Bagaimana pengalaman di negara lain, katakanlah Anda kan pernah studi juga di Amerika, membedakan atau membuat benang pemisah antara tadi staf ahli dan staf khusus. Kan staf khusus mungkin lebih kedekatan, tetapi staf ahli adalah berdasarkan semacam career track gitu ya. Jadi misalnya Pak Ghazali kan tidak mungkin jadi staf ahli kalau tidak pernah menjalani pekerjaan, tugas-tugas, jabatan dan wewenang yang begitu panjang gitu. Ya. Pak Irham. Ya, memang kalau staf ahli sebagaimana kita ketahui bersama itu merupakan karier ya. Bahkan di banyak kementerian sebelum dia menduduki jabatan eselon 1 atau jabatan pimpinan tinggi media yang sifatnya struktural, orang biasanya dalam karirnya dilewatkan dulu jabatan pimpinan tinggi media sebagai staf ahli, yang kita tahu terlampau atau sekarang dalam masa transisi posisi itu dihargai eselon 1B ya, eselon 1B dengan segala hak dan kompensasi dan lain sebagainya. Nah, mereka memang harus demikian. Nah, sementara staf khusus agak sedikit berbeda. Ada cukup banyak staf khusus yang datang dari latar belakang aparatur sipil negara, latar belakang pegawai negeri sipil, karena mungkin si menteri menganggap justru dia ingin memanfaatkan posisi 5 staf khusus ini untuk bisa membantu khususnya di dalam begitulah ya. Tapi lebih banyak saya rasa staf khusus yang dimanfaatkan untuk tugas-tugas yang membantu para menteri yang sifatnya di luar dan tidak cawe-cawe di dalam dengan. Jadi di luar teknis gitu ya? Luar, ya. Misalnya hubungan dengan parlemen itu penting sekali. Kalau ada pembahasan undang-undang di prolegnas masuk dan kementerian ini bertanggung jawab, biasanya staf khusus yang hubungannya dalam rangka koordinasi dan keluar itu biasanya dia yang akan lebih banyak memimpin dan ada yang bantu mereka. Demikian juga dengan hal-hal lain yang merupakan kekhususan. Mungkin Pak Taufik nanti bisa cerita kalau di Badan Pertanahan Nasional itu, Badan Pertanahan Nasional bagaimana di Kementerian Agraria bagaimana pemanfaatan dan jabatan-jabatan tertentu itu apa. Karena
jumlahnya akhirnya dibatasi 5, tapi fungsi dan perannya itu terserah kementerian yang bersangkutan, terserah menteri yang bersangkutan, tidak dibatasi. Sementara kalau untuk presiden sudah untuk sosial budaya, untuk komunikasi sosial itu sudah jelas ada dan diatur rapi di dalam Perpres mengenai staf khusus presiden. Tapi untuk menteri biasanya berbeda-beda bergantung kepada kebutuhan kementerian. Baik, terima kasih. Itu tadi suara Pak Irham Dilmi, MBA. Beliau adalah seorang pengamat masalah birokrasi dan juga organisasi dan wakil ketua komisi komite ya? Komisi ASN ya. Komisi Aparat Sipil Negara sampai 2019. Kita akan lanjutkan lagi dan nanti kita akan berbicara dengan Pak Erwin Muslimin Singajuru dan Pak Taufikul Hadi. Keduanya adalah staf khusus menteri di Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Kita lanjutkan diskusi kita dalam perspektif Indonesia setelah tayangan komersial dari Radio Smart FM Jakarta. Ya, setelah tadi dua mantan pejabat negara kita, Pak Hazali Situmorang dan juga Pak Irham Dilmi, kita ke dua orang mantan pejabat negara yang sekarang menjadi staf khusus menteri. Saya ingin sapa dulu, sudah bergabung juga Pak Erwin Muslimin Singajuru, staf khusus Menko Polhukam. Selamat pagi Pak Erwin. Selamat pagi Bung Ican. Apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Oke. Pak Erwin, tahan sebentar, saya coba ke Pak Taufik yang sudah duluan bergabung. Pak Taufik sudah mendengarkan tadi Pak Hazali Situmorang dan Pak Irham Dilmi, apa yang bisa Anda ulas? Ya, kalau staf khusus itu adalah terlalu bersemangat, itu junior-juniornya Ican bilang itu adalah senang ngolah. Ngolahnya kencang. Jadi staf khusus saya tidak seperti itu. Memang dia ini adalah boleh disebut political appointee. Dan juga dia bukan berdasarkan undang-undang, tetapi berdasarkan peraturan presiden. Berarti dia sifatnya bisa sementara. Artinya adalah tergantung sebuah situasi diperlukan atau tidak. Tapi mungkin barangkali sekarang diperlukan. Staf khusus itu dia akan sangat-sangat sesuai proksi dilakukan apabila memang menterinya adalah menguasai persoalan. Maka staf khusus itu juga akan tertib. Jadi kalau misalnya seperti di Kementerian Pertanahan, itu orang menterinya adalah menurut saya sangat menguasai persoalan. Jadi staf khususnya itulah dia bekerja sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya itulah masing-masing kementerian berbeda yang diberikan ya, penamaan tugas-tugas yang diberikan staf khusus. Seperti misalnya di Kementerian ATR ini ada staf khusus bidang manajemen data. Dia ini adalah seperti lulusan sebuah universitas ternama di Inggris. Dia menguasai masalah public policy, menguasai masalah finance, dan sangat teliti. Jadi ini nyaris seperti perpustakaan ya bagi menteri. Minimal dan seperti ensiklopedia ya. Ya kan. Kemudian ada seperti saya bidang kelembagaan. Karena sekarang ini Undang-Undang Cipta telah diluncurkan, disahkan oleh DPR, saya menjadi juru bicara juga. Selain sebagai staf khusus juga adalah juru bicara untuk Undang-Undang Cipta, khusus untuk Undang-Undang Cipta. Jadi masalah pertanahan. Karena mungkin pengalaman saya adalah sebagai wartawan dulu dan sebagai Komisi 3. Ya, mungkin itulah yang dipikirkan, diharapkan dan bermanfaat bagi menteri. Kemudian ada seorang yang sangat cerdas juga, lulusan luar negeri, dia menguasai masalah IT dan sebagainya. Dulu di Bappenas, kemudian pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Dia adalah ditunjuk sebagai staf khusus bidang pengembangan teknologi informasi.
itu hal yang sangat khusus karena itu adalah tidak ada nomenklatur tersebut, kedirjenan ada nomenklatur itu. Tetapi kan sekarang ini kita butuh terhadap persoalan-persoalan pengembangan teknologi informasi tersebut. Semuanya sekarang ini adalah digitalisasi. Jadi itu sangat butuh. Yang kedua, ada seorang yang mengerti masalah lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya, dan masalah hukum. Tanah itu banyak sekali mafia. Maka dia ditugaskan sebagai pendukung untuk memberantas mafia tanah. Jadi ini adalah penanganan sengketa dan konflik tanah. Pak Taufik, rata-rata usianya di atas berapa? 50 tahun? Rata-rata 50 tahun, belum sampai ada yang 60 tahun. Ya. Jadi mereka punya pengalaman latar belakang yang sangat kuat. Dan saya mengerti menteri itu dengan kehadiran para staf khusus ini, mungkin bukan saya, tetapi dengan staf khusus yang lain itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh menteri sekarang ini. Bawahi berapa kementerian? Ya kan? Dan saya berharap memang staf khusus itu adalah jangan membypass kemudian tugas-tugas apa yang telah dilakukan adalah secara tetap sesuai dengan nomenklatur kedirjenan atau deputi ya. Artinya jangan nyebrang kamar gitu ya? Ya menurut saya tidak tepat. Tetapi karena ini adalah staf khusus itu seperti saya lihat itu orang-orang yang ditunjuk oleh Menteri ATR ini adalah punya keahlian. Tetapi bukan staf ahli. Staf ahli itu adalah dia harus ASN. Tetapi kalau staf khusus itu kan tidak perlu ASN. Tetapi saya berpikir mereka memiliki juga kemampuan ahli, ya, cukup paham terhadap persoalan-persoalan misalnya pertanahan kalau di sana, ya, menguasai masalah konflik pertanahan mereka menguasai di sana, jadi mereka mendukung menteri. Kenapa staf khusus ini? Staf khusus ini seperti saya, taruhlah saya adalah baru menjadi staf khusus ini dalam tahun ini. Sebelumnya saya berada di dalam sebuah iklim yang lain, iklim politik dan sebagainya, dan di luar. Dan tidak paham saya tentang masalah-masalah birokrasi. Orang yang berada di dalam birokrasi, dia sudah bekerja kadang-kadang terus-menerus. Maka diharapkan staf khusus ini adalah dia menjadi mata berikutnya untuk kemudian mengkomunikasikan persoalan-persoalan dengan dirjen-dirjen yang ada tersebut. Jadi menjadi partner di dalam tersebut. Itu ya yang dilakukan di Kementerian ATR BPN. Tapi memang kepemimpinan seorang menteri itu adalah kadang-kadang menentukan. Kalau misalnya kepemimpinannya tidak kuat, itu bisa staf khusus itu adalah seperti disebutkan oleh Bang Ghazali tadi, melebar ke sana kemari, ya kan? Tetapi kalau kepemimpinan menteri adalah kuat, maka staf khusus itu dia akan tertib, ya. Dan saya pikir untuk apa sudah dikasih tugas itu udah sangat besar. Nah, misalnya adalah bidang kelembagaan. Itu nggak selesai kalau kita melakukan persoalan-persoalan tersebut dalam kelembagaan internal, kelembagaan antar lembaga dengan lembaga-lembaga lain dan sebagainya. Kalau kita mengambil kemudian pekerjaan-pekerjaan lain lagi, itu membuat kita kelelahan nanti dan berlari-lari di tempat. Jadi menurut saya, dan kalau sudah banyak yang diurus, jadi ke staf umum bukan staf khusus. Tidak khusus lagi. Nah, itulah yang terjadi. Tetapi kadang-kadang ada staf khusus tidak jelas nomenklaturnya. Karena nomenklatur itu penamaan terhadap mereka bidang apa itu tidak terlalu jelas. Nah itu yang tentukan adalah user ya, dalam hal ini menteri ya. Ya, menteri akan menetapkan itu di dalam permen. Ya, ini tugasnya begini dan tugasnya seperti itu dan sebagainya. Jadi sudah ada. Tetapi karena kadang-kadang kalau misalnya adalah ada staf khusus, walaupun namanya keren, tetapi tidak jelas. Itu adalah memungkinkan staf khusus tersebut
untuk bergerak ke kiri ke kanan, ya kan? Itulah yang disebut oleh adik-adiknya Ican itulah abang suka ngolah itu ya. Sudah kau apakan apa kita itu biar siapa nanti tidak apa-apa. Ya begitulah Ican, saya ingin sampaikan. Oke, itu tadi suara Dr. Taufikul Hadi. Beliau adalah staf khusus dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sekarang kita ke Pak Erwin Muslimin Singajuru. Ini jabatannya tidak kalah seramnya juga karena staf khusus Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan. Nah, satu aja politik susah, kita apalagi hukum dan keamanan. Pak Erwin, tadi sudah dengarkan Pak Hazali, Pak Irham, dan Pak Taufik. Sebenarnya di Kementerian Polhukam sendiri ada pembagian begitu juga nggak? Dibagi atau berapa orang itu diberi tugas secara khusus oleh Menteri dalam hal ini sebagai atasan atau sebagai counterpart? Oh ya, terima kasih Bung Ican. Saya kira ada itu, dan di Menko Polhukam ya diberikan penugasan-penugasan yang sesuai dengan tupoksinya. Jadi begini, payung hukumnya staf khusus ini kan Perpres nomor 68 gitu kan. Itu tugas staf khusus itu cuma mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri. Itu saja tugasnya. Hanya itu saja. Jadi artinya hal-hal yang khusus itu dia langsung perintah menteri. Jadi beliau memberikan petunjuk-petunjuk hal-hal yang kira-kira memang menjadi tujuan dari petunjuknya itu. Nah, kita juga bisa memberikan pertimbangan, itu aja. Nah, jadi kalau lihat dari payung hukumnya ini kan tentu kalau saya di Menko Polhukam itu ketika saya diberikan tanggung jawab itu dan bergabung, diberikan tugas-tugas yang berhubungan dengan hukum dan politik. Jadi staf khusus bidang hukum dan politik. Ya, tugas saya di wilayah itu, di ranah itu. Ada yang lain itu tugas besar, luas dan strategis ya. Iyalah Pak Ican. Seperti kata Pak Taufik tadi, kalau urus satu saja sudah begitu besar, ngapain ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi kalau ada yang ke kiri ke kanan karena tidak ada tugas jelasnya gitu ya. Nah, kemudian juga menteri yang bersangkutan itu kan memilih staf khusus itu tentu banyak pertimbangan. Pertimbangan juga tidak hanya soal kualitasnya, tapi juga tentang kedekatan ya. Itu juga saya kira mungkin pilihannya seperti itu. Kenapa demikian? Saya kira itu agar kira-kira begini, kalau pimpinan itu kan sebelum dia berkata dari lirian matanya, dari auranya saja diminta staf khusus itu kira-kira sudah mengerti apa yang kira-kira menjadi pikiran dari menteri tersebut. Karena itu, kedekatan ya. Karena kedekatan, faktor itu juga. Hal-hal yang menyangkut kualitas tentu pertimbangan, ada pertimbangan sejarah juga, ada pertimbangan ya artinya begini, staf khusus itu jangan sampai staf khusus yang karbitan lah kira-kira begitu. Nah, maksudnya dipaksa jadi staf khusus gitu ya? Ya, pilihannya jadi tidak objektif dan tidak rasional. Sehingga ini juga untuk memagari atau mengkanalisasi kemengertiannya terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada tugas khusus. Karena tugas khusus ini di dalam staf khusus ini kan di dalam Perpu itu kan dia sejajar dengan eselon 1B. Perpres. Jadi kalau di Menko Polhukam itu pangkat 1B itu sama dengan Letnan Jenderal dengan Mayor Jenderal. Nah, ngeri kali. Mayor Jenderal senior ya? Ya. Jadi Pak Erwin ini minimal 2 bintang. Oh ya. Bukan minimal, memang 2 bintang. Maksimalnya 3 bintang. Nah, sejarah staf khusus ini saya kira sejak 99 mulai Megawati jadi presiden, Ibu Mega presiden itu kan cuma dia staf khususnya itu dulu tidak diperpukan, tidak diperpreskan. Perpreskan ini kalau tidak salah mulai 2015.
kemudian diperbaharui lagi 2019 ini. Nah, 2019 ini tugas yang ini jelas, karena kejelasan tugas inilah jadi sejauh apa yang menjadi actionnya tugas khusus itu dia, ya bahasa sederhananya nggak boleh dia suruh-suruhan sendiri, karena dia bertanggung jawab langsung dengan menteri. Dia juga tidak, kalau di kementerian itu kan ada kedeputian itu kan. Nah, kalau di Menko Polhukam ini ada 4 staf khusus bidang sosial dan budaya dan agama, staf khusus bidang bidang pers dan media dan pers itu, dan staf khusus bidang kelembagaan. Oh, kelembagaan. Nah, kelembagaan. Hanya 4 staf khusus, tidak mengambil, karena Pak Menko tidak mengambil 5 itu karena dianggap sudah cukup segitu untuk berdasarkan kebutuhan ya. Kepentingannya berdasarkan dengan kebutuhan. Nah, itu. Jadi kalau bahwa soal keahlian ya, tentu pilihannya itu kan sebagaimana Bung Taufik itu dipilihkan karena kualitasnya memang sudah sangat paripurna kan. Karena beliau sering hadir di sidang paripurna DPR itu. Tapi di Polhukam itu anggota bekas mantan anggota DPR semua atau sebagian bukan? Oh tidak. Kalau di Menko Polhukam itu memang dia sesuai dengan keahliannya. Kalau yang kelembagaan itu dia lulusan Amerika. Kalau yang di pers dan media memang dia pernah di TV swasta. Dan kalau di bidang keagamaan memang dia latar belakangnya memang pendidikannya di UIN Jogja. Jadi memang punya spesialisasi itu. Saya kira nggak ada yang lebih dari itu ya. Kalau misalnya ada terjadi kanan kiri yang seperti dikatakan Bung Taufik itu kan, ya itu memposisikan, merendahkan status staf khusus itu sendiri. Karena seperti posisinya itu di derajat, seperti derajat calo itu, bahaya itu. Nah itu kita prihatin. Jadi memang sebenarnya perlu dikritisi dan dievaluasi ini. Bahkan dievaluasi agar tidak staf khususnya itu sempalan. Gitu. Karena kita juga ini lagi mengelola negara. Jadi kalau di staf ahli kan sudah jelas seperti dijelaskan oleh Pak Ghazali tadi kan. Nah, kalau staf khusus ini kan yang hal-hal yang khusus, penugasan bersifat khusus selain bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian atau kementerian yang sifatnya koordinatif gitu. Nah, itu kira-kira gambaran bahwa gimana Tapi biasanya kalau menteri sebelum ambil keputusan biasa masukan itu diambil semua ya dari iya. Jadi ada hal-hal yang kontemporer misalnya situasi terakhir-akhir ini, staf khusus itu dikumpulkan, kita diskusikan, terus bagaimana memberikan pertimbangan dan masukan agar Pak menterinya itu memberikan penjelasan ke publik itu. Kadang-kadang kan kita perlu mengingatkan juga bahwa ini terlalu keras, nah, ini agak moderat sedikit kan begitu. Ini kira-kira memang perlu bahasa-bahasa yang perlu menyejukkan kan begitu kan. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu perlu kita ingatkan kalau dalam konteks politik kan. Apalagi kalau dalam konteks hukum kan ya beliau kan lebih pintar staf khususnya kalau soal hukum. Ya. Staf khususnya nggak berani bicara ya. Kadang-kadang diberikan juga, kadang-kadang kita juga. Tapi kita keseharian bisa memberikan opini. Opini itu secara tertulis. Jadi diberikan kepada Korspri, Korspri-nya memberikan, Korspri itu koordinator staf pribadi. Jadi memberikan di atas meja, beliau kalau itu langsung membaca, begitu kan. Nah itu dijadikan pertimbangan tentang masukan-masukan, baik masukan yang sifatnya strategis maupun yang sifatnya taktis. Itu yang saya kira baik. Perlu kita bisa
Kita akan lanjutkan diskusi kita berdasarkan tadi sudah disampaikan oleh 4 pembicara kita, hal-hal awal yang mungkin kita akan segera masuki dalam diskusi lebih lanjut setelah Jurnal 9 dari Jaringan Radio Smart FM, Pak Hazali Situmorang, Pak Irham Dilmi, Pak Taufikul Hadi, dan Pak Erwin Muslimin Singajuru, serta teman-teman yang hadir di ruang pertemuan Zoom, serta pendengar di 2 jaringan radio di Smart FM dan Sonora, serta yang mendengarkan di YouTube. Kita istirahat beberapa menit untuk Jurnal 9, rangkuman berita dari jaringan radio Smart FM. Setelah kita mengikuti Jurnal 9, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia bersama saya, Chandra Lembah. Acara ini disiarkan, jangan lupa, di jaringan radio Smart FM, juga Sonora, serta YouTube channel, dan juga audio streaming kita didengarkan sejak tadi di radiosmartfm.com. Saya setelah mendengarkan dari Pak Taufikul Hadi dan Pak Erwin Muslimin Singajuru, ingin kembali ke Pak Hazali Situmorang sebagai birokrat senior yang sudah malang melintang di berbagai jabatan. Sebenarnya dalam pengalaman Anda sendiri, Pak Hazali Situmorang, apa yang membuat situasinya itu tidak semanis seperti yang disampaikan Pak Taufikul Hadi dan Pak Erwin Singajuru, yang kelihatannya memang menterinya bisa mengatur dengan baik tugas-tugas yang diberi secara khusus itu dan mengisi yang mungkin ada di dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang sudah ada secara organik, Pak Hazali. Jadi begini, sebetulnya tadi sudah saya katakan tidak ada masalah dengan staf khusus karena itu diatur dalam regulasi. Ya, dasarnya cukup kuat. Kalau kita cermati Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, itu memang ada pasal yang berkaitan dengan lembaga kementerian berkaitan dengan staf khusus. Oleh karena itu, setiap masa awal kabinet diterbitkanlah peraturan presiden yang menyangkut susunan kabinet kementerian yang mengatur tentang staf khusus. Nah, Perpres 68 ini, pengaturan staf khusus ini memang pasalnya relatif lebih banyak daripada staf ahli. Staf ahli itu hanya satu pasal saja. Tetapi kalau staf khusus itu dari pasal 68 sampai 72 mengatur. Ya, jadi itu sebetulnya rambu-rambu itu sudah jelas diatur di dalam Perpres itu. Staf khusus itu tadi sudah dikatakan penugasannya, dia boleh dari ASN ya, atau tidak. Ya, kalau dia dari ASN, ya tentu dia dibebaskan dari tugas-tugas jabatan ASN-nya ataupun di luar ASN. Tetapi ada penegasan di situ bahwasanya staf khusus itu bukan JPT, bukan JPT Madya, tetapi dia mendapatkan hak keuangan. Dan itu JPT, Pak Hazali? Jabatan Pimpinan Tinggi. Oke. Nah, jabatan Pimpinan Tinggi itu istilah di ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu istilah yang udah standar. Itu dikatakan bahwasanya dia mendapatkan hak finansial dan hak fasilitas lainnya itu yang disetarakan setinggi-tingginya sama dengan pejabat eselon 1B atau JPT Madya. Nah, ini dalam implementasinya tadi itu kan dikatakan oleh teman kita dari staf khusus Menko Polhukam itu diterjemahkan dengan disejajarkan. Ya, jadi hak pengertian hak ininya itu kemudian dengan apa? Nah, itu kan menimbulkan pengaturan yang sebetulnya harus lebih detail, ya. Jadi yang dimasukkan di situ adalah dia bukan pejabat, bukan JPT Madya, tetapi dia mendapatkan haknya, ya. Hak finansialnya itu apa? Tunjangan jabatan. Kalau di tunjangan jabatan eselon 1 itu nggak besar, cuma 5 juta. Jadi seorang staf khusus itu honornya 5 juta yang resmi itu. Karena itu sesuai dengan tunjangan jabatan eselon 1, ya 5 juta, ya. Saya nggak tahu remunerasi dapat nggak itu staf khusus, ya. Itu bisa diatur oleh menteri masing-masing, kementerian masing-masing. Nah, lembaga. Itu kan kita bicara APBN. Nah, di luar APBN ceritanya lain lagi. Nanti kita akan singgung, ya. Ada namanya DOM, Dana Operasional Menteri. Itu lain lagi ceritanya. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam perspektif yang kita lihat tadi ini, staf khusus itu sesuai dengan kebutuhan itu ada 2 pola. Kalau menterinya dari politisi atau partai politik, ya, itu umumnya juga dia membutuhkan staf khusus yang mengakomodir lebih bersifat kepada orang-orang untuk kepentingan politik, ya.
Itu ya. Bahkan ada staf khusus itu yang memang ditugaskan oleh partainya. Kau ya udah diplot. Kau itu jadi staf khusus di kementerian ini, di kementerian. Ada penugasan. Sehingga menterinya pun tak ada kebebasan pilihan dia karena itu udah pilihan partai. Ada yang begitu. Ya, itu masing-masing terserah ya. Walaupun mungkin niatnya agar partai itu ingin menjaga kementerian ya. Suasana kementerian itu. Ini saya ujungnya mau ke sana. Ya. Ini mewarnai suasana. Tapi tadi yang profesional tadi ada yang bilang Adinda Taufikulhadi tadi ya, profesionalisme, kemampuan Menko Polhukam juga itu karena umumnya misalnya menterinya yang bukan dari latar belakang dari partai politik yang independen atau yang mandiri ya itu ya profesional. Itu biasanya warna staf khususnya pun itu biasanya lebih profesional. Secara umum ya, walaupun tidak mutlak seperti itu. Tetapi staf khusus ini sebetulnya diinginkan kan apa? Menteri itu menginginkan ada cara berpikir out of the box. Sebetulnya di situ semangat Perpres 68 itu memunculkan staf khusus supaya menteri itu mendapatkan masukan yang sifatnya out of the box. Ya, sebab kalau mengharapkan dari birokrasi, mungkin dia sudah mapan, sudah given business as usual di comfort zone, sudah di zona aman apa, mungkin tidak ada hal-hal yang sifatnya inovatif lagi. Nah, staf khusus ini diharapkan bisa men-trigger hal-hal yang sifatnya out of the box tadi dan membangun aksesibilitasnya keluar. Ya, ini memang diperlukan. Tetapi yang jadi persoalan kita adalah terkadang menteri itu tidak memahami, maaf ya, saya nggak menyebut apa, menteri itu tidak memahami ya apa yang diinginkan oleh Perpres 68 itu, sehingga memang staf khusus itu sering digunakan untuk kepentingan yang sifatnya di luar kepentingan kementerian. Itu yang menimbulkan persoalan. Oleh karena itu sebetulnya ya Perpres 68 itu sebetulnya sudah memberikan rambu. Rambunya begini, supaya menteri itu tidak sembarangan memilih staf khusus, maka harus diusulkan kepada Presiden. Jadi enggak, kalau dulu periode yang lalu, ya Perpres yang lalu itu staf khusus langsung aja menteri ngangkatnya dalam bentuk surat keputusan menteri selesai. Tapi sekarang harus diusulkan melalui Menseknek kepada Presiden. Lebih baik dong ya. Nah, ya seharusnya lebih selektif kan. Setelah Presiden melihat, oh ini barang bagus ini memang apa. Nah, seharusnya outputnya begitu. Tapi yang kita lihat output sekarang ini kan warnanya kan macam-macam. Ada yang warnanya bagus tadi dikatakan Taufikulhadi. Memang kalau di ATRI itu saya tahu itu menterinya itu profesional. Saya kenal baik. Mulai dari dulu juga. Malah dia pernah jadi staf khusus Budiono itu. Dia boleh itu sebelum jadi menteri. Ya, jadi memang di Menko Polhukam kita tahu Pak Mahfud MD itu orang independen, bukan orang partai, memang betul-betul. Tapi terkadang persoalan-persoalan ini memang harus ditata lebih baik dalam bentuk suatu mekanisme SOP yang standar, yang sehingga akan memberikan suatu persepsi yang sama kita lihat di masyarakat. Jika tidak, jika warna ini nano-nano dalam penampilan kementerian berkaitan dengan staf khusus, ini akan menimbulkan bias, akan menimbulkan salah persepsi, termasuk kasus KKP itu. Ya, kasus KKP ini kan ini memukul staf khusus sebetulnya. Ya, 2 staf khusus langsung ditangkap. Itu sebetulnya memukul staf khusus ya, yang sebetulnya harus dievaluasi lagi bagaimana sebaiknya. Nah, kira-kira pandangan saya ke sana untuk bagaimana kita memperbaiki sistem ini sehingga lebih baik lagi. Baik, Pak Hazali. Pak Irham, yang saya dengar tadi, kita dengar dari Pak Erwin dan Pak Taufikulhadi adalah ya memang kalau menterinya memberi direction yang jelas itu tentu koridornya jelas di mana birokrasi bekerja, di mana pejabat-pejabat struktural dan fungsional bekerja, di mana staf khusus, dan Pak Hazali menambahkan ya memang maksudnya adalah supaya mereka datang dengan pemikiran yang di luar rutinitas yang sudah memang spesialisasinya dilakukan oleh birokrasi, dan birokrasi memang harus begitu kan, harus tertib, terukur, ada koridornya, sehingga yang dari luar ini justru memberikan imbangan semacam internal eksternal gitu. Nah, ini akhirnya kita lihat tergantung siapa usernya, siapa menterinya gitu, Pak Irham ya. Bagaimana komentarnya?
Jadi memang dari sesuai dengan namanya ya, bahwa ini memang penugasan khusus kepada orang yang juga khusus. Jadi sangat tepat sekali sebetulnya tidak ada unsur baku di dalam penugasan ini. Jadi kalau kita lihat beberapa menteri tadi yang memang profesional ya, itu mereka jelas tahu, ku tahu yang ku mau, apa yang dia inginkan dari orang yang membantu dia, 5 orang staf khusus ini dia udah tahu lah ya. Tapi kalau misalnya dari partai politik, mohon maaf, partai politik pun juga ada yang profesional juga. Namun oleh karena keterlibatan di dalam partai dan juga kemungkinan jabatan dia yang bersangkutan masih ada di dalam partai walaupun bukan posisi puncak, itu biasanya ada hal-hal yang merupakan pesanan atau titipan lah dari partai ya. Artinya tolong partai ini dibantu lewat staf khusus yang bersangkutan. Dia jadi kontaknya di situ dan beberapa hal yang bisa dihubungkan ya yang bersangkutan lah akan melakukan. Jadi staf khususnya jadi hub gitu ya? Iya, betul. Jadi memang berbeda-beda. Kita selama ini saya melihat dari sejak tahun 2000-an lah, dari 20 tahun yang lalu kalau kita lihat tugas masing-masing kita jumpa dengan orangnya beda-beda. Ada yang betul-betul khusus dan dia sama sekali nggak ikut campur di dalam tugas-tugas kementerian tersebut. Dan dia lebih banyak di luar gitu. Dan bahkan kalau datang ke kantor pun mungkin hanya seminggu 2 kali. Ya. Tapi ada yang memang tugas-tugas itu membantu dekat sekali kepada menteri dan yang bersangkutan harus ada di sana karena seringkali sang menteri bergantung kepada yang bersangkutan. Tanya apapun juga itu kepada yang bersangkutan. Ada 5 sebetulnya, tapi 1 ini dipercaya betul. Tanya. Jadi kekhususannya itu khusus yang kalau kita belanja makanan itu pakai 2 karet itu ya, spesial. Iya, yang pakai 2 karet yang khusus ini. Jadi apapun juga, saya pernah jumpa juga, pusing juga dia. Aku ini dipercaya sama Pak Menteri ini apa aja katanya, dan kemanapun juga untuk berhubungan dengan siapapun juga, akulah yang keluar katanya. Jadi ini memang berat juga tugasku. Ya, saya bilang inilah tugas khusus, saya bilang. Itu yang menariknya. Jadi ada yang enak, itu lebih jelas. Dia penugasannya misalnya khusus mengenai hubungan dengan pihak instansi luar tapi masih dalam pemerintahan. Tapi ada juga yang hubungannya dengan instansi non pemerintahan di luar. Nah, ini kan punya keahlian yang berbeda-beda yang bersangkutan. Jadi sekali lagi memang itu tergantung kepada siapa incumbent menteri, siapa petahana menteri dan bagaimana sikapnya dalam memanfaatkan bantuan yang jumlahnya maksimal 5 orang ini. Menarik sih sebetulnya bagi saya. Jadi betul-betul khusus ini ya. Ya, oke. Pak Irham dan Pak Hazali serta Pak Erwin serta juga Pak Taufik, kita istirahat lagi. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Lolema. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita mencari kekhususan staf khusus. Pak Taufikul Hadi dan Pak Erwin Singajuri masih on. Halo? Pak Taufik? Pak Erwin? Halo Pak Taufik? Ya, Pak Taufik? Ya. Halo Pak Taufik? Ya, mikrofonnya Pak Taufik tolong dinyalakan. Pak Taufikul Hadi kan tadi sudah jelas bahwa menterinya memang kalau menterinya membagi dengan mudah gitu ya. Tapi bagaimana cara koordinasinya? Kan tentu selain tugas-tugas khusus itu kan pasti hal-hal umumnya yang terkait dalam pekerjaan di kementerian itu kan juga harus dikoordinasikan supaya tidak yang khusus ini lebih dominan daripada yang umum gitu. Yang umum kan pekerjaan yang sudah rutin dikerjakan sebagai pekerjaan utama gitu Pak Taufik. Bagaimana koordinasinya seperti apa? Apakah Anda setiap hari atau ya kalau sekarang pandemi lewat daring terus atau bagaimana? Setiap hari koordinasi kah seperti karena saya dengar Pak Erwin itu agak rajin tuh, agak rutin tuh. Oh. Memang begini, seperti saya tentu saja karena dulu adalah iklimnya berbeda, iklim politik. Jadi bekerja politik itu adalah lebih general. Sekarang saya masuk ke dalam sebuah lingkup birokrasi. Maka ada sebuah suasana birokrasi yang hidup. Dan saya harus involve dalam suasana tersebut. Jadi harus saya
harus kita ketahui budayanya dan sebagainya. Karena itu saya tentu saja kalau ada rapat-rapat saya upayakan untuk hadir terus-menerus. Untuk apa? Bukan karena saya ingin hadir ke kantor setiap hari, tetapi maksud saya adalah saya bisa belajar. Nah, kalau kita tidak paham tentang iklim dan apa yang dibicarakan di sana, kan tidak bisa kita memberikan pendapat. Karena kementerian seperti ATR BPN ini adalah sebuah kementerian yang sangat teknis. Ya, masalah pertanahan, masalah hak ini, hak itu dan sebagainya. Ya kan? Ada hak ulayat Dan sebagainya. Jadi adalah sangat teknis. Kalau seperti Bang Muslimin itu tentu saja kita ketahui bahwa persoalan politik ya, itu adalah mungkin lebih makro, ya kan. Dan beliau Pak Erwin Muslimin ini membantu Menko ya, jadi lebih luas. Dan sudah karena beliau itu mungkin organisasinya dulu ya seperti Bung Ican. Jadi kalau politik sudah mendarah daging dalam dirinya, jadi tidak perlu belajar lagi. Tetapi kalau kita ini ada undang-undang namanya adalah pokok agraria dan sebagainya, harus kita baca dan sebagainya. Kalau tidak itu kita tidak paham apa yang harus kita. Tapi yang Anda kerjakan kan sebagai bidang kelembagaan berarti melakukan lobby, sebenarnya pekerjaan politik juga ya, kurang lebih ya. Nah, kita akan melakukan hal tersebut setelah kita memahami dulu kultur di dalamnya. Kalau tidak kan tidak bisa kita lobby-lobby saja dan sebagainya. Kita paham. Ya kan, dengan menteri misalnya, seperti Menteri Pak Sofyan Jalil ini, dia tentu saja ingin sejumlah rencana-rencana kementerian bisa berjalan. Dan lobbynya adalah lobby di dalam konteks adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan tersebut. Jadi tidak mau dia diembel-embeli dengan persoalan-persoalan lain. Jadi kita harus bicara dengan lembaga-lembaga lain bagaimana perspektif dia terhadap sesuatu masalah. Coba kita lihat apakah masalah tersebut adalah benar berada di dalam kerangka lebih luas dalam kerangka nasional ini. Dan itu adalah bisa bermanfaat tidak terhadap masyarakat. Nah, karena itu saya berpikir menarik. Bukan sekedar saya ini adalah telah berada di sana dan kemudian ada kegiatan, tetapi dengan persoalan-persoalan teknik tersebut memiliki kesempatan kepada saya itulah untuk belajar lagi. Apalagi dengan undang-undang cipta sekarang, maka harus dipikirkan perpres. Saya terlibat, walaupun saya terlibat di sana dan saya mendengar mereka itu berdebat semuanya, itulah perdebatan mereka itu menjadi pengetahuan baru bagi saya, ya kan? Jadi itulah menarik bagi saya terhadap hal tersebut. Pak Taufik, kalau dibagi proporsinya, Anda lebih banyak berdiskusi dengan menteri atau dengan para pejabat eselon 1? Karena memang ini sama semuanya, ya kan. Tentu saja semuanya adalah staf khusus menteri ini adalah diskusinya harus dengan menteri dulu. Itu adalah persoalan dengan hal lain itu kalau kita kadang-kadang sudah berbicara dengan menteri, itu sudah selesai. Yang kedua kan kita tidak ada staf yang operasional. Jadi ya kan tidak ada staf yang operasional, tetapi adalah kita memberikan pandangan-pandangan, itu adalah pandangan tersebut harus kita sampaikan kepada menteri langsung. Menteri kemudian akan mengambil kebijakan. Jadi Anda tidak punya staf yang membackup, mendukung? Staf tersebut adalah staf yang melekat untuk kegiatan saya dan sebagainya, kalau bikin appointment dan sebagainya. Tapi kan itu bukan staf birokratis yang kemudian adalah langsung misalnya berkaitan dengan kementerian tersebut, misalnya kalau pertanahan, pengukuran dan semuanya kan bukan seperti itu. Itu adalah ada dirjen-dirjen. Kalau kita sudah berbicara dengan menteri, kalau memang ada pandangan kita itulah tepat, maka menteri tersebut akan menyampaikan kepada dirjen nanti. Ini seharusnya tidak perlu menteri akan mengatakan bahwa ini adalah pandangan dari staf khusus. Ya kan? Ya, karena memang kita memberikan pandangan tersebut adalah kepada menteri. Coba saya ke Pak Erwin yang mengurusi tadi hal yang lebih luas dan makro. Kan dibanding, bukan berarti mengecilkan pekerjaan Pak Taufikul Hadi, tapi kan beliau
spesifik gitu. Nah, Pak Erwin ini kan sudah mengurusi menteri koordinator, tapi koordinatornya itu politik, hukum dan keamanan gitu ya. Itu besar sekali. Seberapa sering komunikasi kontak atau apa dengan menteri Pak Erwin? Atau misalnya tidak hanya dalam situasi formal, tetapi informal pun ibaratnya bisa 24 jam gitu ya? Ya begini, ini kan tentu kan kalau di Kementerian Menko Polhukam ini kan ada 13 kementerian, koordinasikan 13 kementerian. Jadi kalau berhubungan dengan saya yang menyangkut aktivitas sejauh yang akan diberikan masukan kepada Pak Menteri itu bisa saya yang jemput bola, bisa juga beliau yang ini meminta pertimbangan. Biasanya beliau kumpulkan itu kita. Nah, jadi kalau hubungan dengan kedeputian itu yang di internal ya, kalau hubungan dengan kementerian biasanya rapat-rapat koordinasi dengan misalnya dengan kejaksaan, berhubungan dengan hukum, kejaksaan agung, kepolisian, ya, kemudian yang terkait lainnya yang memang dibutuhkan untuk dalam poin yang akan dibicarakan. Itu diundang. Kalau yang di kedeputian kita tidak bisa itu memerintah asal saja dengan deputi-deputi itu, kecuali kalau menterinya yang meminta berkoordinasi. Atau kedeputiannya ada program-program itu yang dilaksanakan mereka itu selalu biasanya deputi itu dengan inisiatif sendiri meminta staf khususnya untuk bergabung sesuai dengan tupoksinya. Oh, oke. Gitu. Nah, karena jadi harmonis lah ya. Ya. Jadi memang itu tidak ada yang ketakutan seperti kata Pak Azali atau Pak Irham tadi ya. Staf khusus agak mendebarkan buat pejabat struktural. Oh ya, kalau itu kan ada suasana-suasana kultur, suasana kebatinan yang juga seperti kok yang namanya staf khusus kan dikhususkan. Kalau dia yang nggak mengerti begitu kan bisa-bisa juga muncul semacam kecemburuan kan, itu pasti ada kan gitu kan. Tapi kalau yang sudah paham itu ya welcome saja, enggak ada masalah. Tapi persoalan itu kan tergantung orangnya juga akhirnya kan. Itu. Nah, tapi yang saya lihat yang berhubungan dengan misalnya penjelasan-penjelasan itu kan lebih banyak merespon baik itu yang konseptual maupun yang terkesan reaktif. Jadi hal-hal yang aktual itu kan harus segera direspon itu. Nah, ini ada staf khusus yang memang selalu harus ikut itu. Yang harus nempel. Yang tadi bidang media tadi ya. Bidang media dan komunikasi tadi ya. Tapi yang biasanya kalau yang sudah itu kan beliau itu relatif saya kira 24 jam itu karena persoalannya sangat kompleks. Nah, dan itu harus segera diambil keputusan. Kadang-kadang tiba-tiba juga dipanggil sama istana kan begitu. Ketika istana itu juga kadang-kadang kita sendiri yang berinisiatif memberikan juga masukan-masukan agar masukan-masukan itu dipertimbangkan untuk presiden misalnya begitu. Nah, itu dilakukan. Tapi kan tidak semua staf khusus. Dan itu staf khusus dan staf khusus yang bisa melakukan itu kalau dekat betul kan? Ya sudah paham lah masing-masing mungkin ya. Makanya tadi ada dijelaskan oleh Pak Ilham itu kan. Staf khusus itu hal yang sangat khusus. Tapi kalau masukan yang diberikan itu yang menyangkut misalnya kompleksitas eksternal itu ya, itu kan dia juga harus melihat bahwa makanya waktu rekrut staf khusus itu sendiri beliau yang paham gitu kan, bahwa ini kenapa saya harus merekrut ini, atau titipan partai atau titipan di istana kan ada juga itu titipan-titipan. Tapi sebenarnya menteri itu bisa menolak juga itu. Tidak
mentah-mentah dia menerima, ya tergantung menterinya juga. Kan tadi kan ada yang bilang partai bisa menitipkan. Loh seperti saya ini, tidak pernah partai menitipkan saya. Dan saya dengan Pak Mahfud berbeda. Iya. Latar belakang kepentingan politiknya ya. Maksudnya partai politiknya gitu. Ya, Jadi Anda PDI Perjuangan, Pak Mahfud, dan dulu PKB. Nah, itu tapi satu rumpun lah. Satu rumpun. Satu rumpun Pak, karena ada yang menyangkut sejarah mungkin kata orang itu biasa dibilang Jogja connection ya. dalam dalam pengertian yang baik kan koneksi itu baik lah ya. Nah, koneksi itu baik. Nah, hal yang mungkin ada kita melihat potret staf khusus ini dalam perspektif pesan moral kayak gitu ya. Mungkin saya kira jangan mudahlah dipengaruhi. Ini pesan Anda kepada sesama staf khusus ya. Kepentingan. Boleh juga. Umum. Karena kan ini kan lagi disorot ini. Ini juga acara hari ini saya kira dikarenakan ada kasus staf khusus yang ditangkap kan begitu. Jadi pesan moral itu penting untuk kita saling mengingatkan. Karena itu kan bukan hanya kepentingan lebih banyak kepentingan itu yang sifatnya politis maupun pribadi itu, sehingga ini akan merusak semua yang menjadi gagasan atau rencana atau konsep dari instansi itu untuk mengelola itu lebih ideal dan lebih bagus. Nah, saya merasakan itu. Jadi misalnya kita ini sekarang ada konsep namanya lagi kita akan lakukan yang berhubungan dengan konsultasi publik. Jadi itu ada deputi, ada di dalam deputi Kesatuan Bangsa. Mereka membuat program yang melakukan konsultasi publik. Nanti hasilnya ini seperti konsultasi publiknya seperti riset lah. Riset yang itu di penyelenggara negara, kemudian itu akan direkomendasikan. Nah, hal-hal yang seperti ini kan dilakukan untuk bagaimana menata sistem ketatanegaraan ini lebih baik lagi. Kalau itu tergantung kepentingan-kepentingan yang menyangkut, misalnya tadi tergodanya staf khusus itu juga kadang-kadang berpengaruh terhadap kementeriannya itu juga. Kayak di KKP itu kan Kementerian Basah itu Pak. Itu. Ya kan laut ya. Kan laut. Di laut basah dia. Kenapa Pak? Karena di laut jadi basah. Di basah dia. Sama juga semuanya kalau dikategorikan basah ya basah. Karena bisa kepentingan. Apalagi kalau Menko Polhukam kan dia membawai kepolisian, Menhan, Kementerian Luar Negeri, kemudian Menpanpur, kemudian juga Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM, semua bisa basah lah ya. Di sana itu. Semua bisa jadi godaan ya. Godaan dan peluang untuk melakukan hal-hal yang itu. Maka dibutuhkan betul integritas dan staf khusus itu istilah saya dengan Nishan. Jadi jangan staf khusus yang kaleng-kaleng lah gitu kira-kira. Karena itu kan sangat penting. Pak, pengalaman kita seperti Pak Taufik tahulah, TA di teman-teman di DPR dulu ya. Itu kan tidak semuanya tenaga ahli itu memang ahli itu kan. Ya, saya kira di kementerian ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau untuk staf ahlinya sudah ada memang. Kadang-kadang kita bersinergi dengan staf ahli untuk memberikan masukan baik yang strategis yang maupun yang sifatnya taktis untuk bagaimana memberikan masukan itu. Nah, saya kira itu saja dari saya Pak Ican. Terima kasih. Mungkin yang lain. Kita satu sesi lagi dan sesi terakhir kita akan berikan kesempatan kepada Bapak-bapak untuk memberikan semacam titik tekan apa yang sudah kita diskusikan sejak jam 9 tadi. Kita istirahat, setelah itu kita datang lagi dengan sesi terakhir. Pastikan Anda masih dalam perspektif Indonesia.
Terima kan? Pak listener dan juga pendengar sonora, kita lanjutkan kembali sesi terakhir kita. Saya ingin mulai dari saya mulai dari Pak Taufikul Hadi untuk memberikan titik tekan dari diskusi kita mencari kekhususan staf khusus, karena tentu saja keinginan atau niat untuk membangun sebuah staf khusus itu pasti niat yang baik, dan sekarang pun tadi kita sudah dengarkan bahwa sekarang Menteri mengusulkannya kepada Presiden sehingga seleksinya pasti lebih ketat. Namun demikian tentu saja tetap saja ada yang luput, dan itu yang mungkin kita bisa diskusikan sebagai tema terakhir sesi terakhir kita. Pak Taufikul Hadi, waktu Anda sekitar 3 menit, silakan. Baik, jadi itulah persoalan kemanusiaan saja, masalah pribadi-pribadi. Seperti saya misalnya berada dengan Bang Muslimin ini di DPR. Di DPR itu dari 500-an lebih itu bukan semuanya kemudian ada kedisiplinan yang sama. Ya, ada komitmen yang bersama, berbeda-beda. Tetapi akhirnya memang kelembagaan yang baik akan berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang baik. Ada 1-2 orang yang mungkin tertatih-tatih. Demikian juga dengan staf khusus ini. Staf khusus ini menurut saya tidak bersifat kontraproduktif. Kalaupun dia tidak betul-betul produktif, paling tidak mengganggu. Tetapi kalau misalnya ada pribadi-pribadi tertentu yang saya sebutkan tadi, yang tidak ada komitmen, tidak ada kedisiplinan, itu akan merusak kelembagaan. Tetapi saya berpikir ke depan bukan berarti. Tapi sebelum ke depan, Anda sering ada godaan nggak? Misalnya kan ini kan urusannya di situ tanah, ada godaan dari luar, pemain tanah kayak pengembang, atau juga mungkin godaan dari dalam. Godaan dari dalam itu kan misalnya aparat birokrasi yang ingin kalau bisa dibisikkan namanya ke menteri supaya karirnya bisa cepat gitu, ada nggak upaya begitu? Tentu saja, tetapi kan saya sudah pahami bagaimana diberlakukan sistem karir di kementerian tersebut. Itu harus masuk di dalam kolom apa yang disebut dengan disebut adalah tes bakat dan sebagainya, kemampuan dan sebagainya. Kalau sudah ikut itu nanti mereka lulus akan dipertimbangkan. Dan kedua, Menteri Sofyan Jalil ini adalah memang profesional. Jadi kalau kita bisikan, orang-orang membisikkan, itu pasti kemudian orang itu adalah saya sayang kepada orang yang kita bisikkan. Itu ada yang dibisikkan itu akan dibawa ke Jawa. Tapi karena membisikkan ini katanya adalah di belakangnya didukung oleh seorang tokoh politik, ditempatkan adalah ke Papua, ke sana. Jadi saya sayang kepada orang-orang tersebut, karena itu saya ingatkan, itu adalah siap tidak nanti kalau nanti adalah menteri bersikap berbeda, karena dia tidak mau berada di bawah tekanan terhadap hal tersebut. Kalau tidak, itu adalah memang susah sekali hal seperti itu. Nah, kita harus pahami hal yang seperti itu. Jadi bukan masukan yang seperti itu, kalau yang disebut masukan. Itu kan bukan masukan, itu adalah masukan yang kadang-kadang mengganggu kegiatan kementerian. Yang disebutkan oleh Bang Muslimin tadi adalah masukan adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh kementerian tersebut. Yang akan memasukkan kita telah menghadirkan performa yang lebih baik kepada kementerian tersebut. Itulah yang sebetulnya. Tetapi jangan kita fait accompli, jangan kita ini adalah sering membawa persoalan-persoalan yang membuat menteri terfait accompli dengan kita. Karena ada kepentingan luar, kita bawa ke sana. Dan itu kita harus hati-hati, ya kan? Bukan tidak bisa didiskusikan. Tetapi cara mendiskusikan, bagaimana mendiskusikan dan sebagainya, ya itu juga harus ada sesuatu. Jangan kita berpikir ini adalah kepentingannya besar atau kepentingan ada pragmatis. Jadi kita harus paham hal tersebut. Baik. Karena itu saya berpikir staf khusus tersebut menurut saya dipertimbangkan selalu. Jangan
memalukan staf khusus itu sendiri nanti kelembagaan staf khusus. Jadi sesama staf khusus harus saling menjaga dong ya. Ya, maksud saya seperti itu. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Taufikul Hadi. Oke, baik. Pak Erwin Muslimin Singajuru juga 3 menit. Terima kasih. Demikian. Jadi saya itu awal-awal bergabung dulu memang kaget juga. Saya kan biasa jadi politisi sama-sama Bung Taufik ini. Jadi hal-hal yang birokrasi dan sangat birokratis itu kaget-kaget aja saya melihatnya. Ya, saya yang mencoba menyesuaikan begitu kan. Sehingga kita mencoba masuk dalam kultur itu. Sehingga agar bisa bersinergi. Kalau godaan-godaan seperti tadi kan godaan di situ juga banyak loh. Oh, lebih banyak sekali. Jadi godaan dari para teman-teman maupun latar belakang organisasi, godaan dari ini kampung halaman pun banyak juga. Jangan salah. Jadi ini saya kira begini bahwa yang perlu kita garis bawahi, saya selalu berpegang sesuatu itu ada parameternya. Kalau ketika saya masuk ke sini, itu apa yang saya lihat parameter di Menko Polhukam ini? Apa prinsip-prinsip yang akan diimplementasikan? Dan saya coba hayatin itu. Misalnya di Menko Polhukam itu kan ada program prioritas Menko Polhukam. Menko Polhukamnya. Ya. Programnya itu yang pertama itu dia membangun indeks penegakan hukum. Kemudian yang kedua itu meningkatkan perlindungan HAM dan hak-hak konstitusional warga negara. Dan yang ketiga dia programnya itu menguatkan perang melawan korupsi. Juga yang terakhir itu program keempat itu melakukan langkah-langkah deradikalisasi. Nah, parameter ini yang menjadi semacam alat ukur untuk kita melakukan langkah-langkah yang itu juga memberikan masukan kepada menterinya, Pak Menteri, karena bahwa beliau juga kan harus selalu melakukan action dan implementasi dari amanahnya itu dalam parameter yang seperti ini. Nah, kalau kita memegang ini, kemudian yang berhubungan dengan godaan-godaan itu, saya kira semua di mana-mana ada godaan. Nah, yang kira insya Allah lah kita nggak bisa. Tiap ada yang mau dekati kita bacakan ayat kursi ya, biar dia terbakar. Jadi begini, ya. Kadang-kadang ini kan seperti kita ini, seperti Mas Taufik ini kan juga kan backgroundnya kan hukum sama dengan saya kan begitu kan. Jadi kan semua kalau kita bahwa melihat ini sipil negara ini adalah supremasi sipil, berarti itu kan supremasi hukum. Nah, integritas itu mesti tercermin dengan kita juga. Nah, dengan latar belakang seperti ini juga membuat kita jadi hati-hati. Jangan sampai kita paham hukum atau kita dulu sebelum berkuasa kita mengerintik orang yang berkuasa, tapi ketika berkuasa kelakuan kita lebih parah dari yang berkuasa dulu, kan begitu. Baik. Itu. Nah, baik. Itu yang kedua, kita juga akan melakukan kritik, mengingatkan itu juga mengkritik diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan itu godaan-godaan itu tidak akan menerpa kalau kita misalnya selalu introspeksi. Baik. Jadi orang cerdas itu orang yang selalu introspeksi. Luar biasa itu kutipan pagi ini. Pak Irham Dilmi. Baik, Bung Ican. Saya mungkin melihatnya dari aspek positif ya tentang keberadaan staf khusus ini. Saya ingat pengalaman saya membantu dari luar Menteri BUMN tahun 2004 sewaktu SBY baru dilantik, beliau memilih Pak Sugiharto sebagai Menteri BUMN. Pak Sugiharto datang dari sektor swasta, direktur keuangan dari salah satu perusahaan minyak, gajinya $50.000 per bulan, bukan per tahun, $50.000. Tiba-tiba dia bilang sama saya,
Masa ini saya sekarang terima amplop berdua sama Sri Mulyani, di dalam amplop itu uang tunai sejumlah 19.700.000 gitu ya. Biasanya dia terima 50.000 dolar. Yang kedua dia bilang saya agak kesulitan kebiasaan di sektor swasta untuk bisa mempercayai orang-orang yang ada di struktur kementerian BUMN. Jadi eselon 1, eselon 2 itu dia sangat curiga karena dia sudah mempelajari dan sebagainya, dan akhirnya yang dia lakukan adalah sangat bergantung kepada pada saat itu 3 orang staf khususnya. Jadi mereka bertindak seolah-olah sebagai pejabat struktural di dalam kementerian. Itu salah sebetulnya ya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, saya rasa Pak Sugiharto memperoleh banyak bantuan dari para staf khusus dan merupakan reality check terhadap kondisi yang sesungguhnya di dalam dan di luar. Jadi bisikan-bisikan tentang apa yang terjadi secara eksternal maupun internal itu beliau dapatkan dari situ ya. Jadi begitulah cara beliau dan itu positif sekali. Kalau kita lihat yang baru-baru saja terjadi, Menteri Pariwisata yang terakhir di kabinet yang sebelumnya, Pak Arief Yahya, itu pun juga demikian. Staf khusus yang ada 5 ini udah kayak dirjen aja udah. Rata-rata mereka. Jadi yang bersangkutan pun yang jadi staf khusus pun bilang sama saya, Pak, saya pulang jam 12 malam, jam 1 malam, udah seperti saya yang dirjen, Pak. Jadi memang betul-betul waktu ditanya dirjennya bilang, ya mungkin beliau tidak percaya kepada kami, beberapa hal yang beliau harapkan selesai tidak selesai. Sementara staf khusus ini mantan direksi dari BUMN, mantan direksi dari perusahaan swasta multinasional yang biasa bergerak cepat. Ya. Jadi itu aspek-aspek walaupun salah sebetulnya dalam prakteknya, tapi membantu pemerintahan secara luar biasa. Sehingga efektivitas dari sang menteri menjadi tinggi oleh karena bantuan staf khusus tadi. Itu saya pikir saya melihatnya dari sudut positif sekali ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Pak Ghazali Situmorang, Pak Hazali Situmorang. Baik. 3 menit. Beberapa poin penting ya. Oh, nggak kedengaran, Bang. Halo? Putus kayaknya. Oh, nampaknya putus. Sambungan dengan Pak Hazali Situmorang. Halo? Pak Hazali Situmorang? Iya, putus kayaknya. Putus. Oke. Kalau Pak Irham ini berarti sangat setuju sekali ya terhadap keberadaan staf khusus ini. Banyak positif, Pak. Banyak. Saya sendiri berhubungan banyak positif. Tapi kalau staf khusus milenial setuju nggak, Pak? Itu yang jadi ribut urusannya itu, karena kan kita musuh khusus mesti ada keahlian yang pas lah Pak ya. Kalau yang 7 orang kemarin apalagi yang terus mengundurkan diri ya, ngeri juga kita masuk di dalam situ Pak. Oke. Nggak jelas di situ. Baik, nampaknya Pak Hazali sudah terputus. Jadi mungkin kita sudahi dulu diskusi kita. Pak Irham Dilmi, Pak Erwin Muslimin Sikajuru, Pak Tuku Taufikul Hadi, juga Ibu dan Bapak yang sudah hadir dalam pertemuan Zoom ini. Terima kasih banyak para pendengar, sahabat Sonora, juga Smart Listener. Saya Ican Lembah. Selamat berepekan. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. Assalamualaikum.